Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membahas pandangan mahasiswa program studi PAI 2025 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap pentingnya berorganisasi di kampus. Oke, langsung aja kita beralih ke pembahasan. Cekidot. Penelitian kami dilatar belakangi dengan mahasiswa yang merupakan agen perubahan atau agent of change yang diharapkan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain memperoleh ilmu pengetahuan melalui kegiatan akademik, mahasiswa juga perlu mengembangkan kemampuan akademik sebagai bekal di masa depan. Salah satu sarana pengembangan tersebut adalah melalui keikutsertaan dalam organisasi kampus. Organisasi kampus berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk melatih keterampilan kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, serta tanggung jawab. Melalui organisasi, mahasiswa dapat belajar mengelola waktu, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan secara bijak. Pengalaman tersebut sangat penting untuk membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa yang unggul. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya organisasi kampus. Sebagian mahasiswa menganggap organisasi sebagai beban yang dapat mengganggu prestasi akademik, sementara yang lain menganggap organisasi sebagai sarana pengembangan diri yang sangat bermanfaat. Apa itu organisasi? Secara etimologi, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti alat atau instrumen. Dalam konteks ini, organisasi dapat dipandang sebagai alat atau wadah yang memungkinkan anggotanya mencapai tujuan bersama yang mungkin sulit dicapai secara individu. Fungsi organisasi yang pertama yaitu sarana mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pembagian tugas dan peran. Ketiga, mengatur sumber daya. Keempat, membina kerjasama dan hubungan sosial. Dan kelima, menyediakan rangkaian sistem dan prosedur. Oke, selanjutnya kita selalu dihantui dengan rasa penasaran, yakni organisasi itu penting atau tidak sih? Nah, kami akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah kami dapatkan. Nah, selanjutnya hasil data penelitian. Berdasarkan keseluruhan hasil dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang bergabung dalam organisasi cenderung memiliki keunggulan dalam aspek soft skill, kepemimpinan, manajemen waktu, dan relasi sosial. Sementara itu, mahasiswa yang tidak bergabung dalam organisasi tetap memiliki peluang untuk berkembang. Namun, pengembangan kompetensinya sangat bergantung pada keaktifan dan inisiatif pribadi. Dengan demikian, organisasi mahasiswa berfungsi sebagai wadah strategis dalam menunjang peningkatan kompetensi mahasiswa. Meskipun keberhasilannya tetap ditentukan oleh keterlibatan aktif individu itu sendiri, hal ini sesuai dengan Journal of Exploratory Dynamic Problems. Pencetusnya adalah Alicia Putri Lestari yang berbunyi, analisis statistik menunjukkan bahwa 78,69% variasi dalam prestasi akademik mahasiswa dapat dijelaskan oleh keterlibatan dalam organisasi kampus. Hasil ini menunjukkan kontribusi signifikan organisasi terhadap perkembangan akademik mahasiswa. Namun,
Sisa 21,31% dipengaruhi oleh faktor lain seperti dukungan teman sebaya, motivasi belajar, dan lingkungan kampus yang inklusif. Semkiratin at AI 2018 Sharing of Ends Ira Alicia Putri Lestari. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pandangan mahasiswa program studi PAI 2025 terhadap kegiatan berorganisasi di kampus pada umumnya bersifat positif. Mayoritas mahasiswa memandang organisasi kampus sebagai wadah yang penting dan strategis dalam menunjang pengembangan diri di luar ranah akademik. Organisasi kampus dinilai mampu memberikan berbagai manfaat, antara lain melatih keterampilan kepemimpinan, kemampuan komunikasi dan public speaking, manajemen waktu, kerjasama tim, serta memperluas relasi sosial. Selain itu, keikutsertaan dalam organisasi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter, peningkatan rasa tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pendukung, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran non-akademik yang berperan dalam pengembangan kompetensi mahasiswa secara holistik. Selain itu, berorganisasi perlu diimbangi dengan pengelolaan waktu yang baik agar tidak mengganggu kegiatan akademik. Dengan demikian, keberhasilan mahasiswa dalam berorganisasi sangat ditentukan oleh kemampuan individu dalam menyeimbangkan antara tanggung jawab akademik dan non-akademik. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti kan apa itu organisasi dan fungsi dari organisasi? Semoga video ini gak cuma lewat di kepala, tetapi juga menginspirasi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.